Ya udah. Tinggal klik ini ada. Untuk pemaparan materi Pak sampai pada sintak pertama Pak sampaikan lewat PPT. Judul materinya aneka teknik berkarya dua dimensi. Tujuan pembelajaran menciptakan karya percobaan dari bahan yang telah diolah melalui proses industri atau pabrikasi. Peserta didik dapat membuat karya percobaan menggunakan bahan sintetis yang telah diolah melalui proses industri dan pabrikasi. Setelah itu, peserta didik dapat mengevaluasi hasil karya percobaan yang telah dilakukan secara berkelompok. Definisi, fungsi, unsur, dan ragam karya dua dimensi. Definisi karya dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau dua sisi. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja tanpa dimensi ketiga yaitu ruang. 2. Fungsi karya dua dimensi. Fungsi karya dua dimensi yaitu sebagai elemen estetik pada permukaan datar, sebagai bentuk rupa yang mudah dibuat dari segi media dan teknis karena hanya perlu mengisi bidang panjang dan lebar saja. 3. Unsur fisik seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi berasal dari berbagai unsur pembentuk kesatuan yang diolah sedemikian rupa oleh perupa atau desainer. Unsur-unsurnya adalah garis, bidang, ruang, tekstur, gelap terang, warna, ragam teknik berkarya dua dimensi. Beberapa macam teknik dalam membuat karya dua dimensi diantaranya gambar teknik, teknik cetak atau grafis, teknik lukis, teknik goresan ekspresif, teknik fotografi, teknik media campuran mix media, teknik ragam rias, teknik plakat, teknik linier, teknik opak, teknik akuarel, teknik blok, teknik arsir, teknik puintilis. Teknik gambar adalah suatu cara atau gaya yang memudahkan proses penciptaan gambar sehingga gambar terselesaikan dengan cepat. Teknik cetak atau grafis. Teknik cetak merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik cetak manual maupun digital. Untuk menciptakan karya dua dimensi dengan teknik cetak ini dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Teknik lukis atau teknik goresan ekspresif adalah teknik yang terkesan bebas karena pembuatannya bisa menggunakan alat berupa jari, tangan, kuas ataupun objek yang lain yang dianggap menarik oleh seniman. Teknik collage adalah teknik yang menempelkan berbagai elemen ke dalam suatu bingkai untuk menghasilkan karya seni baru. Teknik fotografi adalah susunan yang dalam istilah fotografi memiliki arti foto dalam batasan satu ruang. Teknik media campuran atau mix media. Teknik media campur adalah jenis kerajinan yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan utama tertentu, kemudian dipadukan dengan bahan
ditambah lainnya supaya hasilnya lebih menarik dan tetap sesuai fungsi asli. Teknik ragam rias. Teknik ragam rias adalah teknik yang dilakukan setiap detailnya dalam menggambar rias. Teknik opaks. Teknik opak atau teknik plakat merupakan teknik yang menggunakan sapuan atau panduan warna yang tebal atau menutup latar belakang objeknya. Teknik akuarel atau teknik transparan merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Teknik blok. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna. Teknik blok menggambarkan siluet dari objek yang digambar. Siluet ini membentuk bayangan hitam putih. Alasan ialah yang membuat teknik blok dikenal dengan gambarnya yang hitam dan putih. Teknik asir. Teknik asir merupakan teknik menggambar yang lebih menekankan pada kekuatan garis atau struk, yang mana teknik arsir kemudian dilakukan dengan menggoreskan alat tulis secara berulang-ulang hingga membentuk sebuah gambar yang luar biasa. Teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Teknik kuintilis. Teknik kuintilis adalah teknik serupa yang tersusun atas titik-titik kecil sehingga membentuk sebuah objek gambar. Umumnya teknik kuintilis digunakan saat menggambar dalam serupa dua dimensi. Lukisan yang menggunakan teknik ini akan terlihat berbeda bila dipandang dari dua sisi, yaitu bahan dan alat dalam karya dua dimensi. Bahan yang digunakan dalam karya dua dimensi. Bahan terdiri dari dua kriteria, yaitu bahan utama atau disebut medium, dan dua bahan penunjang, yakni bahan yang mendukung medium utamanya. Sebagai contoh dalam karya seni lukis, karya kanvas dan cat merupakan bahan utama pada lukisan. Kemudian kayu dan paku sebagai penunjang. Kayu digunakan sebagai bingkai yang mengikat bentang kanvas atau biasa disebut dengan spandrel dalam kurung sketchboard. Bahan untuk berkarya menjadi dua dimensi menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami merupakan bahan yang berasal dari bahan alam dan diolah tanpa proses kimiawi. Contohnya adalah pewarna alami. Bahan sintetis adalah bahan alam yang telah diolah melalui proses industri atau pabrik tertentu sehingga menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Contohnya adalah cat dan kanvas. Bahan untuk berkarya dua dimensi juga berdasarkan sifat materialnya, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Peralatan dalam karya dua dimensi yang digunakan untuk beberapa dimensi yang dikenal dengan beberapa dimensi, yaitu alat untuk menggambar dan sebagainya. Peralatan untuk menggambar dan kategori berdasarkan sifat materialnya, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Peralatan dalam karya dua dimensi. Peralatan yang digunakan dalam karya dua dimensi dikenal dengan beberapa kategori, yaitu alat untuk menggambar, membentuk, mewarnai, mencetak, melipat gandakan, memotong, mengukur, dan sebagainya. Kesimpulan, pada hakikatnya serupa pengenalan bahan dan teknik berkarya merupakan kegiatan pengenalan bahan dan aneka teknik berkarya ini secara langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun mengenal secara sederhana dan bahan
dan aneka teknik berkarya 2 dimensi. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Om Santi Santi.